Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. AHY baru-baru ini menyoroti hadirnya pendengung atau buzzer di media sosial saat memberikan sambutan pada perayaan HUT Partai Demokrat ke-20. Dia menilai keberadaan buzzer justru merusak tatanan demokrasi lantaran menyebarkan hoaks politik. Saat ini kita hadapi perilaku-perilaku buruk para buzzer yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoaks politik, kata AHY. Menurut dia, serangan buzzer tersebut juga kerap diterima Partai Demokrat yang bertujuan untuk memecah belah sekaligus membungkam sikap kritis. Alah, play victim banget. Lihat tuh PDIP, jauh lebih keras dalam menerima fitnah dan hujatan. Tapi mereka santai saja, tidak reaktif dan lebay. Memang pada dasarnya Demokrat saja yang sikapnya terlalu over. Ketumnya, petingginya, dan kadernya sama semua. Ada masalah sedikit, langsung digembar-gemborkan sampai heboh. Statement AHY mengenai buzzer ini langsung mendapat reaksi keras dari Partai Nasdem. Politisi Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, sebenarnya Demokrat justru lebih paham soal ini karena pernah menjadi partai penguasa. Apalagi saat ini wajar-wajar saja politik menggunakan buzzer. Pertanyaannya, siapa yang tidak menggunakan buzzer dalam berpolitik? Buzzer bisa dari kader fanatik maupun dari profesional. Nggak perlu lempar batu sembunyi tangan. Bagi semua orang politik, apalagi orang-orang yang pernah berada dalam kekuasaan, pasti mafhum dengan perilaku ini, kata Irma. Benar sekali kata dia. Saya juga dulu pernah katakan kalau buzzer bisa siapa saja. Pendukung fanatik yang siap membela dan pasang badan sudah bisa disebut sebagai buzzer. Sekali lagi, cuma Demokrat saja yang baperan. Dikit-dikit teriak buzzer, tak tahan disindir sedikit saja. Padahal dalam beberapa kesempatan, partai ini kerap menyenggol duluan, seolah mau cari masalah. Irma kembali menjelaskan, perilaku politik tidak bisa terpisahkan dari upaya sosialisasi, provokasi, agitasi, hingga propaganda. Makanya kalau nggak gatel jangan digaruk. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Jika tidak ingin dikritik, ya jangan mengkritik. Kalau tidak ingin dikomentari, ya jangan mengomentari. Tak akan ada asap jika tak ada api, kata Irma. Telak sih, Demokrat ini kadang tidak mau introspeksi karena selalu merasa paling benar. Disenggol sedikit, langsung bereaksi keras. Halo Demokrat, kalian berhak mengkritik. Tapi kalau dikritik balik, malah tidak terima. Pihak lain melakukan pembelaan dan mengkritik balik, kalian bilang itu membungkam sikap kritis. Kalian cuma mau menyerang, tapi tidak mau diserang. Kekanak-kanakan sekali. Kalau suka menangis saat dicubit, jangan sekali-kali mencoba mencubit.
Jangan terjun ke politik kalau tidak terima dibalas balik. Benahi dulu partainya. Tegur dulu kader yang sebagian tidak tahu sopan santun itu. Kebobrokan partai sendiri cukup banyak yang perlu dibenahi. Tidak usah repot-repot mengkoreksi pemerintah. Mau koreksi ya silakan saja. Tapi kadang mereka tak jelas dan suka melenceng. Lebih suka nyinyir ketimbang koreksi konstruktif. Irma juga menasihati AHY agar lapang dan bijak bila ingin dianggap sebagai negarawan. Dia mencontohkan Presiden Jokowi yang tetap santai meskipun dihina fisik hingga dicaci maki serta difitnah. Tetap tenang dan tidak mendendam karena beliau sadar bahwa untuk menjadi bapak bangsa harus punya mental baja, kata Irma. AHY mah bisa dikatakan masih amatiran dalam dunia politik. Kebetulan saja ada bapaknya yang mengangkat karirnya. Kalau tidak, AHY bukan siapa-siapa di dunia politik. Bakal jadi debu yang tak terlihat siapapun. Dari sikapnya saja sudah kelihatan kalau dia masih belum siap jadi pemimpin yang tahan banting seperti Jokowi atau pemimpin partai seperti Megawati. Bicara soal serangan jahat, Jokowi jauh lebih banyak menerima itu. Tapi dia tetap biasa saja, tidak reaktif, apalagi curhat di media sosial dan konferensi pers. Megawati juga sama. Fitnah apapun tak digubris. Dia sendiri tidak ambil pusing dan membiarkan itu semua berlalu dengan sendirinya. AHY malah mirip SBY. Ada masalah sedikit saja langsung curhat panjang lebar berhari-hari, entah di medsos atau di depan publik. Kalau tidak tahan banting, lebih baik diam saja di rumah dan santai menikmati hidup. Tak usah ikutan main di politik. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis Sardi di siword.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.